pelihara dan jual beli satwa dilindungi undang-undang, pria ini jadi tersangka. Berikut kita simak liputannya. Baik, kami dari Ditreskrimsus Polda DIY akan menjelaskan terkait pengungkapan tindak pidana pemeliharaan satwa yang dilindungi yang terjadi belakangan ini. Jadi berawal pada bulan April tahun 2025 kemarin bahwa tim dari Subdit Tipiter Ditreskrimsus Polda DIY melakukan pengungkapan terkait tindak pidana penyuntikan gas bersubsidi yang terjadi di Dusun Dukuh, Kapanewon, Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo yang dilaksanakan pada tanggal 15 April lalu. Nah, pada saat itu ketika kami melakukan penindakan, tim melaksanakan kegiatan penggeledahan di TKP dan kemudian ternyata juga menemukan adanya pemeliharaan satwa-satwa yang diduga pada saat itu dilindungi. Nah, pada saat itu kami langsung berkoordinasi juga dengan BKSDA dan menyatakan ada beberapa satwa yang kami dapati di TKP dan ternyata ketiga jenis satwa itu merupakan satwa yang dilindungi. Nah, didapat di situ ada 2 beruang madu dan kemudian ada 5 binturong dan kemudian ada 3 owa. Mungkin nanti secara detail jelasnya kaitan dengan bahasa Latinnya dan kenapa dilindungi nanti dari Ibu Kepala BKSDA yang akan menjelaskan. Kemudian dari situ ketika kami sudah mendapati bahwa ini merupakan satwa yang dilindungi, kemudian akhirnya kami berkolaborasi dan berkoordinasi dengan BKSDA Provinsi untuk bisa mengevakuasi tersangka yang merupakan juga tersangka tindak pidana penyalahgunaan LPG bersubsidi, juga merupakan tersangka dari pelaku pemeliharaan satwa yang dilindungi. Jadi ada satu pemiliknya yaitu dengan inisial JS umur 46 tahun yang merupakan wira swasta. Awal mulanya hasil dari keterangan tersangka bahwa pelaku beberapa bulan yang lalu, yaitu sekitar bulan November 2024, itu melakukan transaksi jual beli dari satwa-satwa tersebut. Jadi yang bersangkutan itu berdasarkan keterangannya memiliki hobi. Tapi nanti kami akan terus dalami apakah ini murni memang hobi dari yang bersangkutan untuk memelihara hewan-hewan tersebut atau satwa tersebut, atau memang ini merupakan bagian dari sindikasi perdagangan dari satwa yang dilindungi. Berdasarkan pengakuan tersangka, yang bersangkutan mendapati dari media sosial terkait adanya satwa-satwa yang diperjualbelikan. Awal mulanya yang bersangkutan sebenarnya ingin membeli musang atau luwak putih yang ditawarkan di media sosial tersebut. Namun ternyata karena harganya terlalu mahal dan kemudian yang bersangkutan ditawarkan ada hewan-hewan yang lain atau satwa-satwa yang lain, yaitu beruang madu, kemudian binturong dengan owa. Nah, dari media sosial tersebut, ketika tersangka menunjukkan minatnya untuk membeli, akhirnya tersangka dipindahkan ke grup WhatsApp yang disitu disebut dengan jual beli satwa. Jadi ada WA khusus, yang kemudian disitu letak untuk penawaran dari satwa-satwa yang akan diperjualbelikan. Nah, karena dari percakapan dari grup WA tersebut, akhirnya tersangka membeli 10 hewan tersebut. Berdasarkan pengakuan bahwa tersangka itu membeli beruang madu itu satu ekornya itu antara 11 sampai dengan 13 juta rupiah. Bulan November 2024 itu merupakan proses transaksi tersangka dengan penjualnya di bulan November 2024. Nah, kemudian di situ kami sudah mendalami dari pengakuan tersangka bahwa yang bersangkutan itu merupakan salah satu mencoba untuk mencari komunitas pengguna
menggunakan media sosial, proses atau mungkin media sosial yang memperjualbelikan satwa-satwa yang dilindungi. Awal mulanya yang bersangkutan mau membeli musa atau luwak putih gitu ya, tapi ternyata di media sosial itu mahal. Nah, akhirnya ditawarkanlah di media sosial itu ada beberapa satwa yang lain, salah satunya tadi ada binturong, beruang madu, dan kemudian luwak. Akhirnya yang bersangkutan dipindahkan ke salah satu grup yang di situ mengatur terkait masalah proses penawaran satwa dan kemudian proses jual beli. Ini jual belinya online, Pak? Online semuanya. Tadi sudah saya jelaskan. Jadi dari awal mulanya penawaran itu beruang madu dihargai 11 sampai 12 juta rupiah, kemudian luwaknya itu sekitar 2,5 juta rupiah, sedangkan binturong antara 3 sampai 4,5 juta rupiah. Harga itu sudah termasuk ongkir? Sudah termasuk, jadi terima di tempat. Makanya mekanismenya mereka menggunakan ada rekening tabungan bersama. Jadi pembeli atau tersangka ini mentransfer dulu sejumlah 47,5 juta rupiah. Kemudian setelah barang sampai di lokasi baru ditransferkan kepada pembeli atau penjual masing-masing. Ya, jadi adapun untuk pasal yang kami sangkakan adalah pasal 40A ayat 1 junto pasal 21 ayat 2 Undang-Undang 32 tahun 2024 tentang KSDA, ekosistem dan hayati. Ancaman penjaranya 5 tahun dengan denda 100 juta rupiah. Demikian. Terima kasih. Awal untuk perawatan hewan-hewan satwa liar ini, apakah sempat mengalami kewalahan nggak, Pak? Ya, kalau kewalahan terutama yang beruang ini, nggih. Beruang ini karena buas didekati juga agak sulit. Awalnya memang ya jadi dari jauhan gitu, dan itu pun belum mau makan secara penuh, baru dikit gitu. Yang awal-awal itu yang mau pertama kali itu anggur, sehingga kita belikan anggur banyak gitu, biar perutnya isi dulu. Nah setelah itu baru kita kita kasih yang lain, kita latih, ada sayur, ada kepala ayam, dan sebagainya. Ini kita latih sehingga sekarang ini kita mau makan semuanya. Kemudian khususnya hewan satwa yang mungkin stres ya, Pak, itu gimana langkah solusinya untuk mungkin dijinakkan atau gimana? Kalau stres ini pertama kan kita harus jauhkan dari hiruk-pikuk dulu, biar dia nyaman dulu di tempatnya. Kemudian tempatnya juga jangan terlalu sempit, kita agak jadi agak longgar gitu ya, biar dia bebas bergerak. Nah setelah itu dilakukan pendekatan pelan-pelan untuk pengobatan. Makannya aja pelan-pelan, kasih sedikit. Penyidik mendatangi TKP. Jadi layarnya terlantai, ini yang besar tadi, ini yang kecil. Dorongnya ini punggungnya ada yang mampu, kondisinya buruk. Dan ini uangnya ini beberapa kali ragu-ragu sih, nggak mau lepas. Makanya juga berubah. Dari saat ini. Ini kan punggungnya kan melengkung semua. Ini saat sudah kita masukkan di ruang karantina. Nah ini saat mau pengecekan. Ini pemotongan rantai ikat leher. Jadi terpaksa kalau enggak sangat bahaya. Ini kita lakukan pengecekan mulut, gigi dan sebagainya sampai kuku-kukunya kita cek semua.
kondisinya sudah seperti ini. Yang terbaru ini yang waktu datang. Jadi saya akan ceritakan bagaimana kondisi satwa itu setelah dititipkan kepada kami. Namun sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih sekali kepada bapak-bapak atau BPHSIA yang telah menitipkan satwa-satwa ini, jadi berupa 2 ekor belang madu, 3 ekor owa, kemudian 5 ekor burung. Kemudian ini menjadi tantangan kami, biar kami bisa lebih pintar untuk bagaimana mengatasi kalau hewan-hewan itu sakit atau penyakit. Karena kami juga punya tim dokter, jadi adalah dokter tetap, kemudian 1 dokter praktisi, dokter sama. Jadi itu yang selalu merawat hewan-hewan kami. Jadi, kami ceritakan kronologisnya pada hari Selasa malam tanggal 15 April 2025 itu kami menerima titipan 3 jenis satwa liar dari BKSDA, yaitu 2 ekor belang madu, kemudian 3 ekor owa dan 5 ekor piturong. Kemudian bagaimana kondisi kedua satwa itu saat kami terima? Jadi, kedua belang madu saat diterima dalam keadaan rantai besi. Jadi yang satu itu di rantai lehernya, rantainya itu juga dinyatakan. Untuk yang jenis yang beruang madu ini menyampaikan bahwa satwa yang menjadi barang bukti ini adalah satwa yang dilindungi dengan jenis beruang madu, dengan nama latinnya yaitu Helictos maenus, yang merupakan satwa yang memiliki penyebarannya di Sumatera dan di Kalimantan. Kemudian binturong, Arctitis binturong sebanyak 5 ekor yang memiliki penyebaran di Pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan. Serta adanya 3 ekor owa yang merupakan dari 2 jenis, yaitu owa umpo atau Bilobates albilis sebanyak 1 ekor yang memiliki penyebarannya di Pulau Sumatera, dan owa jenggot putih Bilobates albibalis grandis yang memiliki penyebaran di Pulau Kalimantan. Jadi untuk menjaga keamanan dan keselamatan kesehatan satwa tersebut, kami menitip perawatannya di Sorawangan. Terima kasih Pak Indro telah bersedia menerima satwa ini. Untuk kemudian kami lakukan asesmen untuk tindakan sambil menunggu proses hukumnya, kami lakukan asesmen dan tindakan-tindakan lainnya untuk serta psikis dan fisiknya dari satwa tersebut, apakah nanti bisa dilepasliarkan kembali, ditranslokasi ke tempat asalnya, atau ada tindakan pengamanan yang lebih lanjut. Kami meminta bantuan para wartawan di sini, media massa, untuk membantu kami untuk mensosialisasikan bahwa masyarakat sebaiknya tidak memelihara atau menjual-belikan satwa-satwa yang dilindungi, karena untuk yang namanya satwa dilindungi, membuat satwa liar ini pasti memiliki sifat liaran, sehingga dapat tidak semudah itu memelihara, apalagi dengan kondisi yang keterbatasan, karena satwa liar ini memiliki sifat liar ini dapat mungkin membahayakan bagi pemeliharanya. Zoom. Terima kasih Pak sudah mau menerima titipan dari Polda DIY, dan tadi saya lihat sejak di sini agak cerah Pak, hewan-hewan yang luar biasa ternyata. Itu adalah satu yang mendasari kenapa masyarakat tidak boleh sembarangan memelihara ataupun merawat, karena intinya kalau tidak sesuai dengan SOP-nya ataupun tidak sesuai dengan kebutuhannya akan berdampak kepada kondisi kesehatan dari satwa tersebut. Jadi serahkan saja pada ahlinya ya, ahlinya mungkin dari BKSDA yang lebih tahu siapa-siapa saja yang bisa memelihara ataupun merawat satwa tersebut, ataupun nanti hasil asesmennya mungkin kembalikan lagi ke habitatnya dalam rangka tetap terjaganya keanekaragaman
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Interaktif Zoo. Terima kasih Pak sudah mau menerima titipan dari Polda DIY, dan tadi saya lihat sejak di sini ada cerah juga hewan-hewan yang luar biasa ternyata. Itu adalah satu yang mendasari kenapa masyarakat tidak boleh sembarangan memelihara ataupun merawat, karena intinya kalau tidak sesuai dengan SOP-nya atau tidak sesuai dengan kebutuhannya akan berdampak pada kondisi kesehatan dari satwa tersebut. Jadi serahkan saja pada ahlinya, ya ahlinya mungkin dari BKSDA yang lebih tahu siapa-siapa saja yang bisa memelihara ataupun merawat satwa tersebut, ataupun nanti hasil asesmennya mungkin dikembalikan lagi ke habitatnya dalam rangka tetap terjaganya keanekaragaman hayati di Indonesia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ini kita harus lakukan? Karena jangan sampai satwa-satwa tersebut punah sehingga anak cucu kita nanti tidak bisa menyaksikan lagi apa itu buah madu, apa itu oang, apa itu bintang, seperti apa hewannya dan sebagainya. Jadi ini komitmen kami untuk terus melakukan upaya pencegahan maupun penegakan hukum secara profesional dan transparan. Terakhir, kami mengimbau kepada seluruh masyarakat tidak memelihara ataupun jual belikan satwa-satwa yang dilindungi oleh undang-undang, karena selain dapat menyebabkan kepunahan, juga tentunya melanggar beberapa aturan atau undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Demikian pembuka dari kami, dan kami persilakan kepada Dinkinsus untuk menyampaikan kronologis lengkap. Kemudian nanti juga kami persilakan kepada Ibu Dia untuk menyampaikan himbauan ataupun hal lainnya terkait. Baik, sesuai undangan kami bahwa hari ini Polda DIY akan melaksanakan kegiatan konferensi pers terkait pengungkapan kasus pemeliharaan satwa liar yang dilindungi oleh negara, antara lain nanti bisa dilihat hewan-hewannya, tapi kami sebutkan di sini ada beruang madu, kemudian binturong, kemudian owa serudung dan owa ungkuk yang terjadi di wilayah Nanggulan, Kulon daerah istimewa Yogyakarta. Untuk tersangka sendiri seperti rekan-rekan media saksikan ada 1 orang, dan dalam hal ini secara lengkap nanti akan disampaikan oleh Dinkinsus terkait kronologis lengkap pengungkapan kasus tersebut. Dalam kesempatan ini kami juga menyampaikan bahwa dalam rangka mendukung pelestarian keanekaragaman hayati, Polda DIY terus berkomitmen untuk melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan maupun penegakan hukum terhadap oknum masyarakat yang memelihara ataupun memperjualbelikan hewan-hewan ataupun satwa-satwa. Langsung misalnya ada gimana? Itu adalah malahan kita